PT Dirgantara Indonesia kembali diterpa sejumlah isu yang tidak sedap. Pabrik pesawat di Bandung itu dituduh terlambat mengirimkan sejumlah pesawat yang mengakibatkan denda miliaran rupiah. Kondisi ini tentu bisa membuat PT DI kembali terpuruk. Dua buah pesawat NC212 pesanan Filipina tampak anggun di hanggar PT Dirgantara Indonesia. Di belakangnya terdapat pesawat intai canggih CN-235 Maritime Patrol, pesanan TNI Angkatan Udara. Namun di balik keanggunan dan kecantikan kedua jenis pesawat itu, PT Dirgantara Indonesia selaku produsen harus menanggung sejumlah denda. Pasalnya pesawat-pesawat itu dikabarkan terlambat dikirim kepada pemesannya. Selain NC212 pesanan Filipina dan CN235 TNI AU, PT DI juga menanggung sejumlah denda yang jumlahnya cukup fantastis. Untuk pesawat NC212 pesanan Thailand misalnya, PT DI dikabarkan harus membayar denda jauh lebih tinggi dibanding nilai kontraknya. Ada pula denda senilai miliaran rupiah akibat terlambat mengirim pesawat pesanan TNI Angkatan Udara. Selain bisa mempengaruhi kinerja perusahaan, keterlambatan ini juga berdampak pada kesiapan operasional TNI. Karena pesawat-pesawat pesanan TNI itu sangat dibutuhkan untuk mengganti alutsista yang sudah tua atau telah pensiun. Ya, kita juga ya dari aspek pertahanan dari Komisi 1 kita juga melihat bahwa kita harus melindungi menjaga juga user kita ini, dalam hal ini TNI AU, TNI AL maupun TNI AD, karena negara ini tidak bisa disuruh istirahat dalam menjaga pertahanan dan keamanan kita, karena kita sedang memproduksi Alpal-Hankam. Oleh karena itu industri-industri strategis kita seperti misalnya PT DI itu juga harus membenahi manajemen dan ya kesiapan mereka di dalam memproduksi ya kebutuhan industri, kebutuhan Alpal-Hankam kita, terutama yang dibutuhkan oleh TNI. PT DI sendiri tidak menampik adanya keterlambatan itu, namun jumlahnya tidak sebesar yang beredar di media massa. Beberapa denda bahkan dinegosiasikan hingga nilainya menjadi Rp0. PT DI juga mengklaim keterlambatan terjadi karena hambatan dari vendor serta terjadinya kejadian luar biasa atau force majeure. Dari sisi PT DI, keterlambatan terjadi karena kurangnya modal kerja sehingga PT DI tidak bisa menyetok sejumlah suku cadang yang dibutuhkan. Namun PT DI mengaku sejumlah denda ini tidak mempengaruhi kinerja perusahaan. Demikian pula dengan kepercayaan sejumlah konsumen. Enggak mengaruhi. Buktinya Thailand pesan lagi ke kita, Filipina mau pesan lagi ke kita, dan semua akan pesan. Kita lihat yang di luar ya Pak ya. Kalau di dalam negeri nanti ditanya, ini kan politik Pak. Kita lihat yang keluar negeri suatu. Meski demikian, tetap saja sejumlah keterlambatan ini menunjukkan ada masalah di pabrik pembuat pesawat satu-satunya di Asia Tenggara itu. Laporan keuangan PT DI yang diaudit BPK pada tahun 2015 memang menunjukkan adanya laba sekitar 38 miliar rupiah. Namun masih ada akumulasi kerugian sebesar 17 triliun rupiah di neraca PT DI. Akumulasi ini merupakan utang-utang masa lampau yang hingga kini menjadi beban PT DI. Ini sebabnya BPK memberikan predikat PT DI sebagai perusahaan kurang sehat. Pemerintah sejatinya tidak tinggal diam melihat kondisi PT DI ini. Sejumlah penyertaan modal dikucurkan hampir tiap 2 tahun sekali. Nilainya pun mencapai triliunan rupiah. Kementerian BUMN sebagai ayah dari PT DI akan melakukan sejumlah program agar PT DI bisa semakin baik. BUMN-nya sendiri harus berubah. BUMN-nya harus berubah. Tadi ada 4. Ada 4. Ya, pertama operasional. Jadi untuk mengurangi delay. Oleh karena itu sekarang contohnya nih PT DI berkorban membeli dulu engine-engine yang diperkirakan akan diorder. Nyetok. Uangnya dari? Nah, justru ini dari dia sendiri sekarang, dia udah mampu. Tapi kan itu nggak bisa seperti itu. Kalau dia ada namanya yang kita harapkan ada namanya kontrak jangka panjang. Memang sejak 5 tahun terakhir kondisi PT DI sudah semakin membaik. Namun jika berbagai keterlambatan dan denda terus terjadi, bukan tidak mungkin kondisi PT DI kembali memburuk. Selain berakibat secara ekonomi, memburuknya kinerja PT DI juga berpengaruh terhadap kesiapan operasional pesawat TNI yang digunakan untuk menjaga negara. Yon Hermawan, Bandung.